see's my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para siswa sekolah menengah atas kelas 12. Pada part 5 ini akan dikaji materi, regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Ada 5 poin yang akan dikupas dalam video ini. Pertama, region, regionalisasi, dan regionalisme. Kedua, Uni Eropa sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Eropa. Ketiga, AFTA dan MEA sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Asia Tenggara. Keempat, APEC sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Asia Pasifik. Kelima, NAFTA sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Amerika Utara. Pertama, region, regionalisasi dan regionalisme. Menurut Suma Atmaja, region merupakan suatu wilayah yang mempunyai karakteristik tertentu yang khas. Karakteristik ini membedakan dari region-region lain di sekitarnya. Tanja A. Borzel dan Thomas Rise mendefinisikan region sebagai konstruksi sosial yang membuat referensi pada lokasi teritorial dan kedekatan geografis atau normatif. Region biasanya mencakup lebih dari 2 negara. Region dapat berupa benua, subbenua serta lintas benua. Regionalisasi menurut Tanja A. Borzel dan Thomas Rise berkonotasi pada proses peningkatan ekonomi, politik, sosial, atau budaya di antara negara-negara dan masyarakat yang secara geografis atau secara kultural saling berdekatan. Regionalisasi meningkat ketika interdependensi dan interaksi antar negara di wilayah itu semakin besar. Interdependensi dan interaksi itu antara lain terkait dengan ide dan komunikasi, manusia dan modal, barang dan jasa, serta lingkungan. Kerja sama regional mengacu pada upaya komprehensif dalam kerja sama negara-negara dalam suatu kawasan. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by. Regionalisasi berbeda dengan regionalisme. Regionalisme, sebagai fenomena umum, dapat mengacu pada proyek formal, kebijakan umum, dapat mengacu pada proyek formal, kebijakan, atau skema yang dipromosikan oleh negara-negara di satu wilayah. Sebagai proyek politik, regionalisme berisi serangkaian gagasan, norma, nilai, sikap, dan identitas tertentu yang dibagi bersama oleh anggota yang berpartisipasi. Tujuan proyek tersebut bervariasi satu sama lain mulai dari mempromosikan kesadaran akan keregionalan sampai pembentukan lembaga supranasional. Proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan regionalisme disebut sebagai regionalisasi. Regionalisasi adalah proses empiris yang menyelaraskan kebijakan berbagai bentuk kerjasama yang lebih erat menuju peningkatan koherensi dan konvergensi dalam wilayah geografis tertentu. 2. Uni Eropa sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Eropa. Uni Eropa merupakan teladan bagaimana proses integrasi regional dapat berkembang, dan bagaimana institusi-institusi regional dapat dibangun. Pembentukan masyarakat ekonomi Eropa tidak terlepas dari inisiatif negara Prancis dan Jerman Barat untuk memulihkan kondisi perekonomian Eropa pasca Perang Dunia II. Atas prakarsa Menteri Luar Negeri Prancis, Maurice Schuman, pada tahun 1951, Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia atau Six States, menandatangani perjanjian pendirian pasar bersama batu bara dan baja. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing. 3. AFTA ASEAN Free Trade Area, dan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. AFTA merupakan kesepakatan perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam ASEAN. AFTA terbentuk ketika kepala negara ASEAN mengadakan pertemuan keempat di Singapura pada tahun 1992. Dalam pertemuan itu, diputuskan untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam jangka waktu 15 tahun. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah ASEAN. Dalam rencana program MEA dikatakan bahwa MEA akan menetapkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif. 4. APEC Asia Pacific Economic Cooperation sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Asia Pasifik. APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik merupakan organisasi yang bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik.
APEC memiliki misi untuk bersatu dalam upaya membangun komunitas Asia Pasifik yang dinamis dan harmonis dengan memperjuangkan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka, mempromosikan dan mempercepat integrasi ekonomi regional, mendorong kerjasama ekonomi dan teknis, meningkatkan keamanan manusia, dan memfasilitasi lingkungan bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Walking alone. 5. NAFTA North American Free Trade Agreement sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Amerika Utara. NAFTA awalnya merupakan Pakta Perdagangan Bebas antara Kanada dan Amerika Serikat. Pakta ini terbentuk pada tahun 1989. Pakta perdagangan ini menciptakan wilayah perdagangan bilateral terbesar di dunia. Perjanjian Amerika Serikat, Kanada mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, dan menghapuskan preferensi nasional pada sebagian besar kontrak pemerintah. NAFTA diperkirakan sebagai zona wilayah perdagangan bebas terbesar kedua di dunia. Demikian kajian singkat video pembelajaran dengan materi regionalisasi kawasan dunia berdasarkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Pada part yang ke-6 mendatang akan dibahas tentang bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di dunia. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my